Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya teman-teman semuanya, Siti Nur Aisyah, masih di video learning mata kuliah Teknik Isolasi dan Perbanyakan Agensi Hayati. Nah, kita masih membahas hal yang sama atau topik yang sama, yakni tentang pengendalian hama secara hayati. Kalau di part 1, saya sudah cerita banyak tentang konsep pengendalian hayati, dan di video learning part 2 ini saya akan membahas tentang kelompok agensi hayati apa saja yang dapat digunakan sebagai pengendali hama. Oke, let's check this out. Oke teman-teman, kita akan coba bahas satu persatu ya karakteristik dari ketiga kelompok agensi hayati yang bisa digunakan untuk pengendalian hama tanaman. Pertama itu ada serangga predator ya. Jadi serangga predator itu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah spesies serangga yang hidup bebas ya dan memakan mangsanya secara langsung dalam jumlah besar selama siklus hidupnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ini beberapa contoh musuh alami yang bersifat sebagai serangga predator yang banyak dimanfaatkan untuk pengendalian hama seperti belalang, kemudian capung, kemudian ada juga kepik dan lain-lain. Masih ada beberapa yang lain. Nah, karakteristik predator itu seperti apa? Pertama, predator itu bersifat memangsa, ya, mampu memangsa di semua fase perkembangan mangsanya. Jadi masing-masing predator mungkin memiliki preferensi fase mangsa atau fase hama target yang dia akan makan. Bisa jadi dia memakan telur atau memakan imago atau bisa juga memakan larva atau memakan pupa misalnya. Jadi dia tidak terbatas hanya pada satu fase. Ada juga beberapa musuh alami yang justru malah bisa memakan hampir di semua fase perkembangan dari si target mangsanya. Yang kedua, karakteristiknya sudah pasti karnivora ya, karena dia akan memakan serangga, jadi otomatis karnivora. Kemudian predator umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada mangsanya. Ya, ini sebenarnya alamiah ya, maksudnya pengetahuan yang ya cukup umum. Karena apa? Tidak mungkin ikan yang makan kucing, tapi pasti kucing yang makan ikan karena ukuran kucing lebih besar daripada ikan. Nah, jadi serangga predator pun sama. Jadi otomatis kepik tidak akan memakan serangga yang ukurannya lebih besar daripada dia, tapi pasti akan memakan serangga yang ukurannya lebih kecil. Nah, perilaku makannya itu dapat terjadi secara langsung ya, bisa dengan cara memang memakan. Jadi serangga itu masuk ke dalam, dimakan di dalam mulutnya, atau dengan cara dia menghisap cairan tubuh serangga ya, karena ada beberapa predator yang sifatnya tidak memakan tubuh serangga secara fisikly, tapi hanya mengambil cairan dari dalam tubuhnya saja. Jadi kalau dia hanya mengambil cairan pun tetap dianggap sebagai predator ya. Jadi tidak mesti harus memakan tubuh si serangga secara fisikly. Nah, metamorfosis sebagian serangga predator ya, sebagian besar serangga predator itu dapat bersifat holometabola atau hemimetabola ya. Jadi ini berkaitan dengan metamorfosis sempurna atau metamorfosis sebagian ya. Jadi ada beberapa predator yang sifat metamorfosisnya atau siklus hidupnya berlangsung dalam bentuk holometabola atau hemimetabola. Nah, kalau berdasarkan preferensi mangsanya, predator bisa diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang monofag, ya, artinya dia cuma senang sama satu tipe serangga, tidak senang serangga tipe lain. Ada yang oligofag. Oligofag itu biasanya dia masih menyenangi serangga sejumlah spesies serangga yang berbeda, tapi masih berada dalam famili yang sama ya, serangga yang berbeda tapi masih familinya yang sama. Tapi kalau polifag dia bisa memakan serangga yang berasal dari famili yang berbeda ya, berbagai jenis serangga, spesies serangga dari berbagai famili yang berbeda. Nah, berikut ini adalah contoh ya, contoh dari
musuh alami dan mangsanya, ya, musuh alami dan mangsanya apa saja. Kemudian apa yang menyebabkan si musuh alami ini tertarik untuk mendekati mangsanya. Ya, seperti ini misalnya saya contohkan, misalnya seperti aphids, ya, seperti aphid midge, atau misalnya di sini ada juga kepik misalnya. Nah, kepik ini sifatnya adalah polifag karena dia bisa makan apit, artinya dia bisa memangsa apit, dia bisa memangsa lalat, dia bisa memangsa tungau, dia bisa memangsa kutu-kutuan, ya, dan juga bisa memangsa kumbang kenang, ya, Colorado potato beetle. Nah, apa yang menyebabkan si kepik ini kemudian tertarik untuk mendekati mangsanya? Kita bisa lakukan rangsangan atau simulasi menggunakan sejumlah tanaman seperti bunga dandelion, atau menggunakan tanaman rempah seperti dill, atau menggunakan beberapa tanaman yang lainnya, ya. Jadi keberadaan si musuh alami ini akan tergantung pada apa yang bisa menyebabkan, atau kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan dia bertahan atau datang ke area di mana ada mangsanya, ya. Jadi kalau misalnya satu lahan itu ada mangsanya, ada mangsa dari si musuh alami, tapi musuh alaminya tidak di sana dan tidak ada yang memberikan rangsangan untuk datang atau yang menarik perhatian si musuh alami, maka musuh alami juga umumnya tidak akan mendatangi area tersebut, karena dia tidak bisa, musuh alami tidak selalunya bisa mendeteksi keberadaan mangsanya jika jarak antara musuh alami dan mangsa ini jauh. Nah, kelompok yang kedua yang akan saya bahas lebih dalam adalah serangga parasitoid, ya. Nah, serangga parasitoid itu adalah spesies serangga yang memparasit serangga hama. Nah, ini adalah ilustrasi, ya. Jadi misalnya ini adalah dua organisme yang akan berinteraksi, ada apit, ya. Jadi serangga hamanya adalah apit, dan parasitoidnya yang akan memparasitoid adalah Apinidae wasps, ya, Apinidae wasps. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi ketika tawon Apinidae ini memarasit apit, ya. Jadi mereka berinteraksi secara fisik, ya, berinteraksi secara fisik. Tawon ini akan meletakkan telurnya di tubuhnya si apit, dan si apit akan membawa telur itu, ya, membawa telur itu di dalam tubuhnya, yang membawa telur itu di dalam tubuhnya. Dan selama siklus hidup si apit ini berlangsung, maka telur itu juga akan mendapatkan nutrisi dari si apit, ya, dari tubuh si apit. Nah, kemudian setelah melewati jangka waktu tertentu, telur ini akan tumbuh, ya, kemudian menjadi masuk ke fase hidupnya si telur itu, misalnya ke larva ataupun ke pupa. Nah, kemudian dengan seiring pertumbuhan si tawon ini, telur tawon ini, maka di saat yang bersamaan nutrisi dari si apit akan banyak sekali yang terkuras untuk diambil oleh si tawon ini, sehingga dia akan tumbuh lebih baik, akan bisa masuk ke fase-fase hidupnya yang berikutnya. Nah, sampai akhirnya apit itu mati, ya, apit itu mati dan si tawon sudah berada pada fase imago, ya, dimana dia kemudian bisa meninggalkan tubuh si apit dan mencari apit baru di mana dia bisa meletakkan telurnya lagi. Nah, bagaimana karakteristik parasitoid? Pertama, berbeda dengan para predator, di mana hama targetnya atau mangsanya selalu ukurannya lebih kecil daripada predatornya. Kalau parasitoid justru kebalik, ya. Ukuran tubuh parasitoid umumnya selalu lebih kecil daripada mangsanya, ya. Jadi jarang sekali parasitoid itu memangsa ya, jadi parasitoid itu tidak pernah memangsa
serangga yang ukurannya jauh lebih kecil daripada dia. Karena kalau ukurannya lebih kecil daripada dia itu bukan parasit, ya, dia tidak akan bisa memparasit. Tapi justru karena ukuran targetnya atau ukuran mangsanya lebih besar daripada si parasitoid, maka otomatis dia akan bisa memparasit si target tersebut. Nah, sebagian besar parasitoid itu sifatnya monofag, ya. Jadi parasitoid itu cenderung hanya menyenangi satu spesies serangga, tidak tidak punya preferensi atau selera makan yang beragam, ya. Jadi dia jarang sekali ada yang sifatnya polifag, tapi ada juga yang oligofag, ya. Yang oligofag karena apa? Antara satu spesies hama dengan hama yang lain mungkin masih berada dalam satu famili, jadi secara karakteristik morfologi maupun anatominya itu masih mirip sehingga masih disenangi oleh si parasitoid. Tapi sebagian besar parasitoid umumnya tidak berpindah selera dari satu spesies hama ke spesies hama yang lain, apalagi hama yang berada dari atau berasal dari famili yang berbeda dengan apa yang biasa dia parasit, yang biasa dia jadikan sebagai inang untuk diparasit. Nah, parasitoid jelas bersifat parasit, ya, tapi biasanya yang bersifat parasit itu bukan fase serangga itu saat imago, ya. Jadi sebenarnya yang menjadi parasit adalah justru fase sebelum dia dewasa. Jadi dalam case tawon Apinidae ini yang bersifat parasit bukan imago tawonnya, tapi yang bersifat parasit adalah telurnya, ya. Yang bersifat parasit itu adalah telur dan larvanya. Tapi ketika dia sudah dewasa, ya, ketika si serangga parasitoid ini sudah memasuki fase dewasanya sebagai imago, imago parasitoid umumnya adalah serangga yang hidup bebas, ya. Jadi bukan parasit. Jadi jarang sekali ada serangga parasitoid yang justru menjadi parasit saat dia berada pada fase imago, ya. Jadi pasti yang menjadi parasitnya adalah pada fase yang sebelum masuk ke fase imago. Nah, parasitoid umumnya menyerang mangsanya atau melumpuhkan mangsanya dengan cara menghisap cairan tubuh mangsa secara perlahan, ya. Jadi tidak sama seperti predator. Predator itu sifatnya memakan secara cepat atau menghisap cairan tubuh serangga secara cepat, ya. Jadi tidak begitu butuh waktu yang lama. Tapi kalau parasitoid, dia itu mengambil cairan tubuh mangsanya secara perlahan. Karena apa? Disesuaikan dengan fase pradewasa yang menjadi parasit, ya. Jadi misalnya yang menjadi parasit adalah telur, fase telur, maka telur itu punya keterbatasan untuk menghisap cairan tubuh serangga dan dia hanya mengambil sebanyak yang dia butuhkan untuk kemudian masuk ke fase hidup berikutnya, ya. Jadi dia tidak akan disedot secara cepat, ya, tapi perlahan-lahan. Jadi matinya si serangga hama pun akan sifatnya perlahan-lahan. Jadi dari saat dia pertama kali diletaki telur oleh serangga parasitoid, oleh imago parasitoid itu, maka dia mungkin baru akan mati setelah dia masuk ke fase hidupnya yang mana, ya. Jadi dia baru akan mati setelah si serangga parasitoid ini siap untuk keluar, meninggalkan tubuh si serangga hama, ya. Jadi dia akan menghisap secara perlahan, jadi membunuh dengan pelan-pelan. Next, ke kelompok agensia hayati pengendali hama tanaman yang terakhir, yaitu mikrobia entomopatogen, di mana mikrobia ini memiliki sifat patogen sehingga bisa menyebabkan penyakit, ya, mengakibatkan penyakit pada serangga, ya. Makanya kemudian dikenal dengan istilah entomopatogen. Jadi patogen terhadap kelompok organisme serangga. Nah, mikrobia yang memiliki sifat entomopatogen itu ada berbagai macam. Pertama itu ada bakteri, ya. Jadi bakteri yang memiliki sifat entomopatogen umumnya adalah bakteri penghasil spora. Nah,
di mana bakteri penghasil spora ini memiliki kemampuan untuk bisa menginfeksi serangga, biasanya melalui sistem pencernaan si serangga tersebut. Nah, kemudian ada juga jamur entomopatogen. Berbeda dengan bakteri, kalau bakteri dia menyerang serangga melalui sistem pencernaan, ya, tapi kalau jamur entomopatogen umumnya dia menginfeksi tubuh serangga melalui lapisan kulit seperti kutikula. Nah, kemudian setelah masuk ke tubuh inang melalui kulit, melalui kutikula, maka si jamur ini kemudian akan menghasilkan toksin sehingga toksin tersebut akan menyebabkan nutrisi-nutrisi yang dimiliki oleh si serangga hama akan diserap oleh si jamur untuk kebutuhan pertumbuhannya. Kemudian ada juga nematoda entomopatogen. Nah, nematoda entomopatogen ini memiliki ciri khas, ya, di mana mekanisme entomopatogennya itu dihasilkan dari simbiosis mutualisme antara satu spesies nematoda dengan bakteri pencernaan yang dimiliki oleh si nematoda tersebut. Ya, jadi dalam proses mengendalikan serangga hama, biasanya nematoda ini memanfaatkan si bakteri pencernaan yang dia miliki untuk bisa memparasit serangga hama. Kemudian serangga hama yang sudah diparasit itu akan memberikan keuntungan bagi si nematoda itu sendiri untuk bisa berkembang biak. Kemudian yang terakhir ada juga virus entomopatogen. Nah, berbeda dengan bakteri, jamur maupun nematoda, biasanya virus entomopatogen ini memiliki kisaran inang yang sangat spesifik. Jadi benar-benar sifatnya itu antar satu spesies serangga hama dengan spesies serangga hama yang lain bisa jadi virus entomopatogennya tidak sama. Nah, biasanya virus itu mampu menyebabkan kematian pada serangga hama melalui produksi protein toksin, di mana protein toksin ini akan terakumulasi, ya, atau jadi tambah banyak dan tambah banyak selama virusnya memperbanyak diri, ya. Jadi selama proses replikasi virus atau perbanyakan sel virus, maka selama itu juga akan dihasilkan protein toksin, sehingga semakin banyak virus yang berada di dalam sel tubuh serangga hama, maka sebanyak itu pula protein toksin yang sudah terakumulasi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya tentang karakteristik sejumlah kelompok agensia pengendali hama tanaman. But materi ini masih ada kelanjutannya loh. So, pastikan teman-teman tonton video learning part 3 untuk dapetin informasi yang lebih banyak tentang konsep pengendalian hayati untuk hama tanaman. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video learning ini. Kalau misalnya kamu suka video ini, give your like. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih kurang paham tentang materi ini, please feel free to put your comment di kolom komen di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe video channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa di video learning berikutnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.